Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kembali bersama saya Didik Iskandar, masih membahas konsep manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendekatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, di mana dalam pembahasannya ada 4 sub pokok bahasan yang perlu kita kaji. Yang pertama, pendekatan Human Resource Management. Yang kedua, pendekatan Human Capital Management. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan antara dua pendekatan tersebut. Dan yang keempat, pendekatan pengelolaan SDM di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Pendekatan yang pertama dalam pendekatan utama dalam sebuah konsep manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan Human Resource Management, atau lebih dikenal dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa pendekatan Human Resource Management merupakan sebuah pendekatan yang bersifat strategis dan juga koheren dalam pengelolaan aset dalam sebuah organisasi yang paling bernilai, yaitu individu atau sumber daya manusianya itu sendiri, di mana orang-orang tersebut bekerja baik secara individual maupun secara kolektif atau berkelompok atau secara bersama-sama untuk pencapaian tujuan organisasi. Semua aktivitas yang dilakukan manajemen sumber daya manusia diorientasikan untuk bagaimana individu tersebut bisa berkontribusi untuk pencapaian tujuan. Nah, dari sisi tujuan Human Resource Management itu sendiri terdapat 4 tujuan utamanya yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan itu. Yang pertama, tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi berusaha untuk mengenali pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam mencapai kinerja organisasi. Jadi bagaimana pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan individu-individu dalam sebuah organisasi untuk mampu memberikan kinerja yang maksimal guna pencapaian tujuan organisasi. Tujuan yang kedua adalah tujuan fungsional, dirancang untuk menjaga kontribusi tiap departemen atau tiap bidang atau tiap divisi dalam sebuah organisasi, baik di semua tingkatan, baik di tingkatan low, middle maupun high, agar mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai bentuk tuntutan tujuan organisasi itu. Tujuan yang ketiga adalah tujuan sosial. Nah, tujuan sosial bereaksi secara moral dan sosial terhadap tuntutan dan kesulitan masyarakat dengan kegiatan yang memiliki dampak merugikan paling kecil terhadap perusahaan. Jadi harus ada keseimbangan antara perhatian organisasi terhadap lingkungan sosial atas dampak yang diberikan dari setiap aktivitas organisasi. Jadi aktivitas organisasi tidak boleh menyampingkan dampak sosial lingkungan yang diberikan terhadap sekitar organisasi, tapi tetap memaksimalkan produktivitas dalam kinerja organisasi tersebut. Jadi harus memperhatikan dua sisi eksternal yaitu lingkungan sosialnya, dan sisi internalnya tetap memperhatikan produktivitas kinerja tiap individu dalam organisasi. Tujuan yang terakhir dan tujuan Human Resource Management adalah tujuan pribadi. Bagaimana tujuan pribadi diorientasikan membantu karyawan dalam mencapai tujuan organisasi atau setidaknya tujuan yang dapat meningkatkan kontribusi individu terhadap capaian organisasi. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi, seperti memberikan pelatihan, pendidikan, diklat, dan segala macam agar meningkatkan kapasitas individu tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu 4 tujuan Human Resource Management secara umum kita ketahui. Nah, selanjutnya ada pendekatan Human Capital Management atau HCM. Nah, pendekatan Human Capital Management kita sadari bahwa setelah menjadi perhatian beberapa waktu terakhir ini, bahwa orientasi organisasi lebih memfokuskan terhadap bagaimana pendekatan Human Capital Management lebih banyak
adopsi konsepnya untuk meningkatkan kinerja organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi yang bersifat publik. Nah, human capital management adalah upaya bersama untuk mengelola dan mengembangkan bakat manusia untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih besar secara dramatis. Jadi harus berproses secara maksimal untuk bagaimana pengelolaan dan pengembangan manusia dalam sebuah organisasi agar bisa mencapai kinerja yang betul-betul maksimal dan memberikan kontribusi yang nyata, yang efektif bagi organisasi. Nah, human capital management lebih menekankan pada sisi manusianya. Kenapa? Sebagai modal, karena menganggap manusia itu sebagai modal organisasi yang kualitas dan bakat agar dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan reputasi dan keberhasilan organisasi. Jadi dalam pandangan human capital management, manusia itu merupakan sebuah aset yang perlu diperhatikan, yang perlu dikelola, yang perlu dikembangkan sebagai modal utama untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi tujuan organisasi dalam pandangan human capital management, tujuan organisasi dapat dicapai tergantung bagaimana kita mengelola sumber daya manusia atau aset tersebut. Nah, human capital dapat didefinisikan menjadi 3 konsep utama. Yang pertama, human capital sebagai aspek individual. Nah, yang kedua, human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan, pelatihan, diklat, dan sebagainya macam. Dan yang ketiga, human capital sebagai sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Memang dewasa ini kebanyakan konsep-konsep human capital itu diorientasikan bagaimana pencapaian sisi atau dimensi ekonomi pada sebuah organisasi. Nah, fokus human capital management pada dasarnya diarahkan kepada manajemen aset atau manajemen talent, yaitu sebuah konsep yang dimulai dengan bagaimana merencanakan, merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta atau bakat tersebut dan berlanjut ke bagaimana mempertahankan talentanya. Jadi proses pendekatan human capital itu memfokuskan bahwa semua orang punya bakat atau semua individu punya bakat, tinggal kita mengidentifikasi yang mana yang dibutuhkan oleh organisasi, mana yang tidak dibutuhkan. Ketika itu sudah dibutuhkan dan teridentifikasi, direkrut, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut. Next, di antara kedua pendekatan tersebut tentu ada perbedaannya. Nah, perbedaan mendasar dilihat dari 3 dimensi utama. Nah, mulai dari dimensi sudut pandangnya, dimensi fokus, dan dimensi ukurannya. Dari sisi sudut pandang, human resource management memandang karyawan sebagai sumber daya akan habis jika dipakai terus-menerus. Jadi menganggap sumber daya sebuah resource atau sumber daya yang bisa saja habis atau mengalami kejenuhan dan perlu untuk diperhatikan agar tidak terberdayakan terus-menerus. Nah, dari sisi human capital management memandang karyawan sebagai aset, dapat diperkaya dan memberikan untung. Dalam artian proses pengelolaan dan pengembangan human capital management lebih kepada memperhatikan bagaimana aset ini dapat diberdayakan secara berkesinambungan dengan pola pengelolaan dan pengembangan kapasitasnya. Dari sisi fokus, perbedaan antara human resource management dan human capital management, human resource management memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan termasuk kesejahteraannya. Jadi tetap fasilitas dan pemenuhan hak atau kebutuhan karyawan itu termasuk kesejahteraan menjadi fokus utama human resource management. Human capital management menganggap bahwa pengembangan SDM agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Jadi memang core bisnis atau nilai-nilai ekonomis dalam human capital management itu lebih kental dibanding human resource management, karena menganggap bahwa manusia sebagai aset yang perlu diberdayakan, yang perlu ditingkatkan nilainya agar berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi. Nah, dari sisi ukuran, human resource management berbeda dengan human capital management. Hanya berfokus kepada hasil kinerja, berkontribusi atau kontribusi karyawan
tanpa analisis mendalam demi pengembangan perusahaan. Sedangkan Human Capital Management mengutamakan analisis perkembangan sumber daya manusia dan juga perusahaan. Dari sisi analisisnya berbeda. Jadi analisisnya HCM lebih atau Human Capital Management lebih mendalam, sedangkan Human Resource Management tidak terlalu melihat analisis mendalam untuk pengembangan perusahaan. Nah, bagaimana pendekatan pengelolaan SDM di Indonesia? Kita tahu bahwa dewasa ini pemerintah saat ini memfokuskan segala aktivitas termasuk program-programnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kita tahu bahwa banyak program yang telah dikucurkan, sekian banyak anggaran yang telah dihabiskan untuk pengembangan sumber daya manusia di luar dari pengembangan yang bersifat konstruktif atau yang nyata atau yang dampak seperti itu. Nah, di Indonesia pengolahan SDM itu lebih menekankan pada dua aspek utama. Yang pertama dari sisi aspek pendidikan dan yang kedua dari aspek kesehatan. Nah, pengukuran pada aspek pendidikan, indikator pendidikan itu dilakukan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu angka melek huruf dan rata-rata nama sekolah, termasuk penilaian indikator kemiskinan itu juga masuk ke situ. Terus indeks pembangunan manusia juga melihat bagaimana angka melek huruf dan rata-rata nama sekolah orang tersebut. Komponen tersebut merupakan ukuran yang tepat dalam menentukan kualitas pendidikan seseorang. Jadi kita tahu bersama bahwa angka melek huruf dan rata-rata nama sekolah menjadi indikator utama dalam pendidikan, supaya melihat seberapa lama mereka mengenyam pendidikan dan seberapa jauh kualitas pendidikan yang mereka peroleh dari proses bersekolah. Yang kedua, aspek kesehatan. Pengukuran indikator kesehatan itu dalam Human Capital dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup. Yang angka harapan hidup dijadikan sebagai indikator utama dalam aspek kesehatan. Banyak juga aktivitas-aktivitas yang memperhatikan angka harapan hidup, sama tadi seperti kemiskinan dan juga indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang, maka semakin berkualitas indikator kesehatannya. Jadi angka harapan hidup itu melihat seberapa mampu dia berdaya dari sisi kesehatannya untuk terus-menerus menjalani kehidupannya secara normal, seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, pendekatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dibangun oleh dua pendekatan utama, yaitu pendekatan Human Resource Management atau pendekatan manajemen sumber daya manusia itu sendiri yang berfokus pada pengukuran efisiensi dan memberikan nilai kepada bisnis dengan orang-orang dipandang sebagai aset atau tujuan utama. Nah, sedangkan pendekatan HCM atau Human Capital Management, manusia sebagai modal organisasi memiliki kualitas dan bakat yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan reputasi dan keberhasilan organisasi. Jadi manajemen talent menjadi core atau inti dalam pendekatan HCM atau Human Capital Management. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari sudut pandang, dapat juga dilihat dari sisi fokusnya, dan dapat juga dilihat dari sisi ukuran atau analisis keduanya. Nah, terakhir, pendekatan SDM di Indonesia dilihat dari dua aspek utama, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Itulah materi terkait pendekatan manajemen sumber daya manusia pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat saya berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.